Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Kali ini kita akan berziarah ke makam Presiden Republik Indonesia yang pertama. Seperti apa kemegahan kompleks makam beliau? Ikuti video kita berikut ini. Wisata sejarah memang masih menjadi daya tarik bagi masyarakat, salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Seperti diketahui, makam proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno berada di kota tersebut. Meski wafat di Jakarta, namun pusara Insinyur Soekarno atau makam Bung Karno berada di Blitar. Kini, makam Bung Karno menjadi ikon Kota Blitar yang hingga kini selalu ramai dikunjungi para peziarah. Makam Bung Karno pun dibangun megah. Saat memasuki lokasi kompleks makam, pengunjung disambut oleh patung Bung Karno yang sedang duduk di kursi dengan kaki menyilang. Di sampingnya pun terdapat perpustakaan. Di dinding arah jalan pusaran beliau, terdapat relief peta Indonesia serta momen saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso atau Museum Satria Mandala pada tanggal 21 Juni 1970. Jasadnya dimakamkan di Blitar, tepatnya di pemakaman umum di Kelurahan Bendogerit pada 22 Juni 1970. Makam Bung Karno berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Letaknya berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Bung Karno adalah seseorang yang sangat menghormati ibunya. Bahkan, ketika akan melakukan apapun, beliau selalu sungkem dan meminta doa restu kepada ibunya. Atas dasar itu, Presiden Soeharto kala itu akhirnya memutuskan memakamkan Bung Karno di Blitar supaya dekat dengan makam ibunya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa Bung Karno dimakamkan di Blitar? Padahal beliau pernah berwasiat untuk dimakamkan di Kebun Raya Bogor. Kota Blitar dipilih untuk mengurangi pengaruh Bung Karno di daerah ibu kota. Ini tidak lepas dari masalah politik yang cukup pelik saat itu. Bahkan, ada Kepres nomor 44 tahun 1970 untuk menentukan lokasi pemakaman Bung Karno ini.
bangunan utama Cungkup Makam menggunakan arsitektur khas Jawa berupa bangunan joglo yang dikombinasikan dengan atap sisik ikan khas Sunda. Selain makam Bung Karno, terdapat pula makam ayah dan ibu Bung Karno. Dalam kompleks makam ini, terdapat 3 bangunan. Satu merupakan makam di mana tempat para peziarah. Selain itu juga terdapat musola di bagian baratnya, serta sebuah bangunan agak lapang dengan maket kawasan makam pada bagian timurnya. Dulunya, bangunan makam terdapat sekat kaca di sekeliling tiang penyangga joglo. Sejak era Presiden Gus Dur, kaca penyangga tersebut dilepas hingga kini, sehingga siapapun bisa langsung berdoa di makam Bung Karno yang merupakan Bapak Proklamasi Indonesia ini. Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung diminta untuk mengisi buku tamu dan membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 untuk 1 orang. Untuk warga lokal, biasanya tidak dikenakan biaya untuk masuk ke kawasan ini. Untuk keluar dari kawasan makam, pengunjung akan melewati pasar oleh-oleh karena pintu masuk cukup sempit jika digunakan untuk pintu masuk sekaligus pintu keluar. Selain makam, pengunjung juga bisa mengunjungi Museum Bung Karno maupun Perpustakaan Nasional Bung Karno. Setelah ziarah, biasanya para pengunjung akan melanjutkan perjalanan menuju ke Istana Gebang menggunakan becak yang tersedia di PIPP untuk mengetahui rumah tinggal Bung Karno ketika berada di Blitar. Makam Bung Karno setiap hari selalu ramai dikunjungi. Tidak hanya wisatawan dari daerah sekitar saja, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Insinyur Soekarno memang sudah lama berpulang kepada Sang Khalik. Akan tetapi, jasa-jasa beliau yang mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka tetap terkenang selalu di hati rakyat Indonesia. Itulah tadi ziarah kita ke makam Presiden pertama Republik Indonesia di Kota Blitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.